Film ini diawali dengan ditunjukkan sebuah keindahan yang berlokasi di London yang awalnya terlihat ayem, tentrem dan dibarengi sebuah perayaan hari Imlek, di mana keindahan situasi yang dibarengi suara tung-bieng ini seketika berubah dengan hadirnya sebuah gerombolan bernama Arctic Wolves yang mengintai pria ini. Dia bernama Kin, atau kalian bisa panggil dengan sebutan Kintil atau mungkin Kintil Kipli, terserah. Yang penting kalian bisa mengenali wajah pria ini. Si Kintil ini memiliki seorang anak perempuan yang bernama Farida. Dia memiliki tingkat kepedulian yang tinggi terhadap kelestarian alam, terutama pada hewan-hewan. Saking cintanya dia terhadap hewan-hewan, Farida pun berteman akrab dengan jerapah dan terutama kepada sang raja hutan ini, sehingga dia pun memanggil singa itu dengan nama akrab, yaitu Bambang Gentolet. Farida sendiri saat ini merantau ke Afrika untuk menjalani hidup sesuai passionnya ini, yakni berprofesi sebagai seorang aktivis yang melindungi para hewan, terutama pada hewan-hewan yang langka. Farida pun menelepon sang ayah Kin untuk mengucapkan selamat hari Imlek. Namun ketika ayah Kin mengarahkan kepada mamah barunya yang bernama Mei Mei, seperti biasa seketika sinyal HP tiba-tiba hilang, dan itu cukup untuk menunjukkan bahwa Farida tidak ikhlas alias tidak ridho dengan kehadiran mamah barunya. Dan di saat yang bersamaan gerombolan pengintai tadi pun siap melakukan aksinya, yaitu menculik Kin beserta istrinya Mei Mei yang masih belum diketahui apa motifnya. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan sebuah organisasi bernama Fingward. Organisasi ini adalah sebuah organisasi swasta yang bergerak di bidang perlindungan dan keamanan terhadap manusia-manusia tak bersalah. Dan di dalamnya berisi para mantan anggota militer. Tak hanya itu, ikatan persaudaraan di organisasi ini bisa dibilang sangat kuat, yang jika salah satu dari anggota terancam, maka Fingward akan segan untuk membantainya. Dan disinilah kita akan dipertemukan dengan Om Jackie. Dia adalah pemimpin dari organisasi ini. Saat itulah Om Jackie mendapat kabar bahwa Kin telah diculik, dan karena ada acara Imlek sedang berlangsung yang membuat jalanan ditutup, sehingga anggota kepolisian akan cukup lama untuk menangani ini. Oleh karena itu, organisasi Fingward pun terpaksa harus menangani kasus ini dengan memerintahkan dua agen yang ada di sekitar sana. Dia adalah agen Lei dan Kai Xuan, yang meskipun sebenarnya mereka sedang libur untuk tugas, Kai Xuan pun tetap harus menjalankan misi penyelamatan darurat ini dan sekaligus merelakan waktunya bersama sang anak. Dari sini kita akan segera mengetahui apa motif dari penculikan ini. Rupanya si penculik menginginkan uang milik Kin yang sudah ia dapatkan dari mendiang ayahanda dari Omar. Karena si Kin berpura-pura tidak tahu, si istri Mei Mei pun akan segera dieksekusi jika Kin tetap tidak mau menjawab. Di sisi lain, Lei dan Kai Xuan sudah berada di lokasi dan siap untuk melumpuhkan si penjaga yang ada di depan. Karena tak mau kehilangan sang istri, Kin pun dengan terpaksa mengatakan di mana lokasi uang tersebut. Tapi tiba-tiba, No! dengan bersenjatakan lombok yang diambil dari depan tadi, dia pun siap melotek mata para penjahat tersebut. Pertarungan sengit pun terjadi dan lotekan lombok tersebut pun berhasil didaratkan tepat di mata salah satu dari mereka. Masing-masing agen pun berhasil membawa korban untuk diselamatkan. Mei Mei pun dibawa ke dapur, dan karena matanya berhasil dilotek, tembakannya pun agak sedikit ngawur sehingga Mei Mei pun berhasil dibawa keluar. Sementara Kin sendiri harus terjebak bersama Lei di ruangan lantai 3, dan karena pintu mulai terbobol, Kin pun terpaksa diselamatkan dengan cara melompat seperti ini.
Sementara di luar mereka sudah disambut oleh Mia yang meskipun tanpa menggunakan wind talker, si Mia pun mampu menyelamatkan mereka dengan skill menyetirnya yang luar biasa ini. Dan inilah Vanguard. Setibanya di markas, disinilah kita mengetahui bahwa Sikin pernah terlibat dan bekerja kepada seorang yang bernama Mashim yang merupakan seorang anggota Brotherhood of Vengeance yang memiliki tujuan untuk membeli senjata pemusnah massal, dan karena sudah terlanjur dan baru mengetahui, Kin pun dipaksa harus tetap bekerja di sana untuk menjual minyak, artefak, dan narkoba sekaligus mengelola uang tersebut, dan jika tidak, dia dan seluruh keluarganya akan dibunuh, sehingga Kin pun melapor kepada polisi dan Mashim pun berhasil dibunuh, sementara putra sulungnya Omar masih berkeliaran sampai saat ini. Taken away by who? They call themselves Vanguard. Bring her to me. Karena saat ini putrinya Farida berada pada situasi bahaya, Om Jackie dan anggota Vanguard lainnya pun langsung bergegas pergi ke Afrika sana. Arctic Wolves sendiri memerintah komplotan pemburu hewan untuk menangkap Farida, yang kebetulan komplotan pemburu hewan itu juga tidak suka dengan Farida yang sok-sok melindungi hewan yang ingin mereka buru, sehingga mereka pun dengan senang hati menerima tawaran itu. Here's your deposit for now. You get the big bucks once you Om Jackie pun akhirnya sudah berada di lokasi Farida yang saat itu sedang bersama si Bambang. Tak lama setelah itu datanglah para pemburu hewan tersebut untuk menculiknya, sehingga baku hantam dan baku tembak pun tak terelakkan lagi. She's over there. Bermaksud membantu bidikan tembakan bius Farida justru mengenai Lei, tapi beruntungnya dia berhasil dibawa oleh Farida dengan menggunakan mobil kerennya yang memiliki fitur berjalan di atas air, sementara Lei harus tertidur karena tembakan bius tadi. Om Jackie sendiri harus terpisah dengan mereka, dan karena jalur yang Farida lalui tidak bisa dilewati mobil biasa, Om Jackie bersama Mia pun harus berjalan kaki untuk menemuinya. Farida pun membawa Lei ke dalam rumah pohon miliknya, yang disinilah mereka berdua akhirnya menemukan sebuah kesamaan, yaitu zodiak Virgo, sehingga bisa dipastikan bahwa mereka adalah sepasang jodoh seperti apa yang terdapat di pesawat kertas nomor 3. Tak lama setelah itu muncullah para pemburu dengan membawa 2 ekor hyena yang siap untuk menangkap Lei dan Farida. Om Jackie dan Mia pun segera datang untuk membantu. Dengan setrumnya, Om Jackie pun berhasil melumpuhkan salah satu dari mereka, sehingga sedikit pertempuran pun terjadi. Farida bersama Lei pun datang untuk menjemput, tetapi para pemburu pun tak mau menyerah begitu saja, sehingga mereka pun terpaksa harus terjun ke dalam sungai. Tak hanya berhenti di sana, pasukan pemburu lain pun datang dengan membawa jet ski karena mereka terlalu cepat mengejar. Om Jackie dan kawan-kawan pun harus melawan mereka. Mia pun harus tercebur ke dalam sungai, sementara Lei sendiri berhasil dilumpuhkan dengan sebuah pukulan yang mendarat tepat di kepalanya. Ketegangan tak berhenti di sana tatkala Om Jackie nampak melihat sebuah jurang yang ada di depan, sehingga dirinya pun mengambil alih jet ski milik musuh dan langsung menyelamatkan Mia. Tapi tiba-tiba beruntung mereka berdua berhasil selamat, tapi naasnya Lei dan Farida berhasil dibawa oleh mereka.
Dari sini kita dapat melihat seberapa kuat ikatan persaudaraan dan kekompakan organisasi Vanguard ini, di mana Om Jackie pun tanpa basa-basi langsung mengerahkan pasukannya demi menyelamatkan salah satu keluarganya yang telah ditawan, yaitu Lei. 呢度係我哋從未去過嘅地區。凱旋歸來，凱旋歸來，凱旋歸來。 Setibanya di Timur Tengah, tepatnya di Jiadebala, yang rupanya tempat tersebut sudah berhasil dikuasai alias dijajah oleh si Omar, seluruh penduduk yang ada di sana pun berhasil ditahan. Dan karena pemerintah di sini sudah tak berkutik, sehingga selain misi ini adalah untuk menyelamatkan Lei, misi ini pun sekaligus mampu menyelamatkan kota ini dari jajahan Omar. Om Jackie pun meminta bantuan kepada temannya yaitu Abati untuk menunjukkan di mana lokasi benteng mereka, dan sebagai gantinya Abati bersama sanak keluarganya akan diberikan tempat tinggal yang lebih layak dan terbebas dari jajahan. Karena Abati tak bisa membawa mereka semua dan hanya bisa membawa satu orang saja yaitu Mia, pasukan Vanguard pun harus melewati sebuah jalur yang bebas dari penjaga, yaitu melewati medan yang sangat sulit dan dipenuhi sarang tikus. It's rough, but we need your help. Penyerangan pun dilaksanakan di mana Mia berhasil masuk tanpa ada sedikit pun gangguan, sementara pasukan lain pun juga berhasil masuk, yang meskipun agak sedikit ada kendala, di mana masker yang dipakai para pasukan masih bisa ditembus dan merongsok masuk ke pori-pori hidung mereka, sehingga aroma tak sedap yang persis seperti bau kuku kaki, tepatnya jempol kaki, pun berhasil mengganggu pernapasan dan paru-paru mereka. Om Jackie sendiri mulai masuk dan akan melakukan negosiasi kepada Omar, dan di saat yang bersamaan pasukan Vanguard pun secara diam-diam menghabisi para sniper-sniper yang siap membidik Om Jackie. They're here. Dengan bom yang terpasang di tubuh Lei sendiri nampak akan dieksekusi oleh mereka, dan transaksi penukaran antara uang dan Farida beserta Lei pun dilakukan. Rupanya mereka mengkhianati transaksi ini, yakni bermaksud memenggal kepala Farida serta meledakkan bom waktu yang sudah dipasang ke tubuh Lei, dan Drop the gun. Tell everybody drop their gun. di tengah gempuran tembakan ini, Kaisuan berupaya melepaskan bom yang ada di tubuh Lei dengan cara membekukan bom tersebut supaya waktu tidak berjalan. Tapi masalah tak berhenti di sana, di mana selain bom di tubuh, Lei juga menginjak sebuah bom pantul. Beruntung Lei akhirnya bisa selamat berkat bantuan Kaisuan, tapi peperangan tak berhenti di sana. Baku tembak pun terus terjadi. Lei, Kaisuan, Om Jackie beserta Mia akhirnya bisa keluar dan bermaksud pergi dengan menggunakan mobil, tapi tiba-tiba Kaisuan pun tertindih bangunan akibat tembakan RPG yang mereka lontarkan, hingga alat vitalnya pun tak terbaca. Dari sini Lei yang merasa sahabatnya dalam bahaya pun nekat menyelamatkannya di tengah gempuran tembakan pihak musuh. Lei pun akhirnya berhasil membawanya. Ingin menghentikan baku tembak ini, Qin yang sadar bahwa Omar hanya ingin mencari uangnya, dirinya pun secara spontan menyerahkan diri. Sementara Lei sendiri terlihat cukup terpukul dengan kematian sahabat Kaisuan, hingga dia pun tanpa henti menekan-nekan dadanya dan terus berharap agar dia bisa tetap hidup. Tapi tiba-tiba berkat Om Jackie yang kebut-kebutan untuk menghindari kejaran musuh yang menghasilkan guncangan yang luar biasa di dalam mobil, Kaisuan pun akhirnya kembali hidup.
Sementara di sisi lain Qin yang tertangkap pun akhirnya diinterogasi dan berujung penemuan alat pelacak yang dipasangkan di tubuhnya. Dan untuk menghindari siksaan, Qin pun dengan cerdas mengatakan kepadanya dengan jujur bahwa uang itu berada di Dubai. Tapi janganlah kau bunuh aku, karena jika saja aku mati, uangku tak akan bisa kau miliki. Setibanya di Dubai, Omar pun berhasil mendapatkan uangnya, di mana uang tersebut berupa mobil emas yang ban dan kacanya sudah dilengkapi anti peluru, dan mobil tersebut setara uang senilai 100 juta dolar per mobil, bahkan lebih. Dan untuk mendapatkan senjata pemusnah massalnya, dia hanya perlu menyetorkan 2 mobil saja. Setelah mendapatkan senjata pemusnah massalnya, tanpa basa-basi Omar langsung menggunakan untuk menghancurkan kapal induk milik Amerika yang sedang berlabuh di Dubai ini untuk membalaskan dendam ayahnya yang terbunuh oleh militer Amerika. Senjata itu rupanya berupa sebuah drone, sementara senjata ini pun langsung dilawan dengan sebuah tembakan peluru yang membabi buta. Dan tak hanya itu, sebuah jet tempur pun segera meluncur untuk menghancurkan senjata tersebut. Di saat yang bersamaan, Omar pun langsung dikepung oleh militer Dubai dan Amerika. Namun Omar pun langsung pergi dengan menggunakan mobil emasnya. Dari sini kehebatan pasukan Vanguard nampak begitu jelas di mata militer lain. Lei sendiri berhasil menjatuhkan salah satu mobil, sementara Mia dengan menggunakan motor sportnya pun ikut mengejar dan langsung melompat untuk menghentikannya. Tak hanya itu, anggota Vanguard lain pun juga berhasil menumbangkan salah satu mobil dengan cara menembakkan sebuah cairan tepat di depan kaca mobil supaya mengganggu penglihatannya. Omar pun secara ekstrim menabrak setiap mobil untuk menghindari kemacetan, sehingga kita dapat menyaksikan sendiri seberapa kuat mobil emas ini. Tapi beruntungnya Omar justru harus terjatuh dari lantai gedung. Tak mau menyerah begitu saja, Omar pun menembaki Lei dengan pistol. Sementara Lei sendiri karena tak mau kehilangan jejak Omar, dia pun langsung melompat dari atas lantai seperti ini. Lei pun dengan sigap menangkap anak buah Omar yang saat itu juga dibarengi dengan Om Jackie yang juga dengan sigap menangkap Omar dan langsung melemparnya di kolam hiu. Pasukan Vanguard pun akhirnya bisa menyelesaikan misi ini. Dan untuk mengakhiri cerita ini, seperti apa yang saya katakan tadi, yakni Lei si cowok Virgo telah menemukan jodohnya di pesawat kertas nomor 3, yaitu Farida. Tamat. Gimana menurut kalian aksi Om Jackie kali ini? Menurut saya film ini lebih cocok buat Anda yang suka nonton film yang lebih memprioritaskan actionnya saja, bukan condong ke alur ceritanya. Tapi menurut saya pribadi efek CGI-nya kelihatan banget, iya nggak sih? Tapi tetap keren sih. Ya udah gitu aja. Terima kasih sudah menonton, semoga terhibur dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.